Kalian tahu Bayu yang, kalau kalian tidak mengenal Bayu bisa kalian scrolling ke bawah itu, dia banyak di vlog-vlog saya. Yang living with me selama di Cianjur. Dia sekarang ada di Bandung dan tebak, dia akan pulang berbarengan sama saya di Sulawesi. Mister Rilwan, tak seneng banget. Mirsa, hello. Ini gua baru banget bangun tidur. I just wanna tell you guys for my plan. Jadi, look at my room. Ini adalah kamar saya di Jakarta yang sebenarnya posisinya strategis banget. Dia dekat sama rumah sakit, tinggal nyebrang. Tapi, you know, kamar ini terlalu sempit buat saya. Sebatas ini saja. Dengan barang-barang saya yang saya nggak ada apa namanya ya. Kalau kalian mengikuti vlog-vlog saya saat di Jogja, itu kamar saya juga ya. Kamar, bahkan ini ya, ini sebenarnya kosnya gerah banget, tapi kebantu sama apa? Sama AC. Ada AC, makanya sedikit kebantu. Kalau misalnya kalian mengikuti kos-kos saya, kenapa saya sampai berantakan seperti ini? Ya, kalau misalnya kalian bertanya, jorok banget ini Izan, kenapa seberantakan ini kosnya? Kalau kalian mengikuti saya sekitar 2-3 tahun yang lalu, bukan 2-3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, saat saya masih ngekos di Jogja, itu kosan saya murah di sana, 650.000 per bulannya. Tetapi kosan saya rapi ya, kamar saya itu rapi. Bahkan teman-teman saya bilang kalau kamar saya itu rapi. Kayak mereka senang datang ngumpul-ngumpul ke kamar saya karena kamar saya rapi dan bersih. Kenapa? Karena di setiap kosan saya, di setiap kamar saya itu ada jendela. Jadi ketika ada jendela, kita ada kayak, apalagi di belakang kosan saya itu pohon-pohonnya, sungai gitu. Jadi sedikit ada buat melihat pemandangan gitu. Kalau melihat pemandangan ini kan membantu kita kayak pikirannya jadi jernih. Jadi misalnya kita lagi pusing, lagi penat kayak gini, apa yang mau dilihat di sini? Nggak ada kan. Kalau misalnya kamu punya kamar terus ada jendela, itu benar-benar kayak bisa membantu kita, you know, kayak bisa melihat pemandangan, jadi lebih segar pikiran, jadi lebih tenang pikiran sambil dengar musik, ada angin yang keluar masuk gitu kan. Makanya di Jogja itu kamar saya bersih, rapi. Kalau misalkan penasaran kan bisa scroll ke bawah video-video lama saya sekitar 2022, 2023, 2021. Itu selama saya berada di Jogja. Tapi di sini bagaimana saya bisa merapikan kamar ini dengan saya pulang kerja saya capek, tidak ada pemandangan yang dilihat. Benar-benar kita seperti dikurung dalam sebuah ruangan. I mean, this is not my vibe gitu. Gue nggak bisa kayak gini. Gue harus cari yang lain. Jadi gue menemukan kosan yang jaraknya sekitar 4-5 kilo. Walaupun aku harus butuh dana transportasi lagi untuk berangkat dari kos ke rumah sakit, tetapi ketimbang pikiran saya penat, daripada saya di sini pikiran saya penat, saya nggak bisa kemana-mana, nggak ada yang dilihat, nggak ada angin. Ini benar-benar udah nggak sehat ya namanya. Walaupun kebantu sama AC, tetapi so far ini nggak ada oksigen baru yang masuk, nggak ada angin yang keluar masuk. Ini saya orang kesehatan, saya udah tahu kalau ini bukan kamar yang bagus buat kita. Makanya mungkin kamar saya berantakan, saya tidak ada gairah untuk membersihkan kamar ini, jadi makanya berantakan. Ini gimana? Baru gue buat video ya. Soal barangnya, di bawah ada satu koper lagi, koper aku yang gede. Terus yang lainnya aku taruh dalam tote bag, tapi belum semua. Masih ada plastik, belum aku berasin. Ini jangan salvok ya, itu minyak, bukan air kencing. Capek banget. Nanti aku lanjut di kos baru selanjutnya. Pemirsa, kamarnya sudah kosong.
barang-barang udah aku keluarin semuanya, udah nggak ada lagi sedikit pun. Selesai. Sekarang aku udah pesan Grab, ini udah dibalas ya. Barangnya udah aku taruh ke bawah semua, tinggal dimasukin ke mobil Grab. Aku mau ke kosan yang baru malam ini. Sekarang jam 11 malam. Aku pindahnya jam 11 malam. It's okay, semoga aman lah ya. Udah, ini udah aman. Udah beres semua, udah bersih. Mirsa, hey, saya sudah di kosan baru ini, saya baru update. Nah, kosan saya kayak gini. Itu barang-barang saya di belakang masih berhamburan. Di sini kita dapat tempat tidur. Saya dapat meja dan tidak ada lemari. Ya, jadi saya mungkin hanya akan di situ saya gantung sementara jas saya di situ. Saya nanti gantungan baju saya yang belum saya rapihin, nanti saya mau taruh gantungan baju di depan situ paling ya. Gantungan baju. Terus kita dapat dapur dan toilet. Kemudian dapurnya juga sudah ada alat-alat masak yang bisa kita buat masak-masak sehari-hari. Saya dapat kamar yang agak sempit ya. Ini gedung baru, tetapi sayangnya saya dapat kamar yang agak sempit. So, sebenarnya agak luas itu di atas, tetapi di atas itu full. Tapi ya, saya berharap suatu hari mungkin di atas itu bisa ada yang keluar atau ada yang kosong biar saya bisa masuk ke atas. Karena di atas nanti atas lebih bagus kan buat kalau terjadi hal-hal yang gak diinginkan kan biasanya lantai atas itu jarang ya. Makanya sekarang saya harus prepare dulu, ini udah jam 1 malam. Saya masih harus membereskan barang-barang ini baru saya lanjut tidur. Di sini bantalnya nih. Dari ibu kos kita dapat bantal yang benar-benar masih utuh dibungkus sama selimutnya juga. So far ini good banget sih ibu kosnya. Karena ini gedung baru ya, kosan baru.